Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita sampai ke pertemuan ke-6 kelima dalam pembahasan surat Al-Qari'ah. Sampai ke ayat ini. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyatin, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Allah menjelaskan, ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Allah di sini bertanya dulu. Dan ini merupakan uslub atau cara Allah bertanya dulu, kemudian diterangkan. Kenapa bertanya dulu? Untuk membangkitkan konsentrasi. Barangkali ada yang ngantuk, atau ada yang melamun, atau ada yang pikirannya tidak fokus. Itu dibangkitkan, dan dengan soal-soal seperti ini. Dan ini juga bentuk-bentuk atau cara-cara pengajaran. Juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak ayat. Dalam banyak hadis beliau bertanya dulu, Manil muflis. Pernah seperti itu Rasul, siapa orang yang merugi? Ya, dijawab orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham. Kemudian Allah terangkan apa itu hawiyah, narun hamiyah, api yang hami asalnya panas atau membakar. Qasamallahu ta'ala an-nasa ila qismain. Allah menerangkan di ayat ini bahwa manusia itu dibagi oleh Allah menjadi dua bagian. Ayat ini yang sedang kita bahas pagi ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu menjadi dua bagian. Al-qismul awwalu, bagian pertama atau golongan pertama, man sakulat mawazinuhu, orang yang berat timbangannya. Kemudian kita termasuk golongan ini, golongan yang berat timbangannya. Wa huwa alladzi rajahat hasanatuhu, yaitu orang-orang yang rajahat itu lebih unggul, lebih berat kebaikannya. Lawannya rajahat itu marju, yang lemah. Ala sayyiatihi, terhadap kejelekan-kejelekannya. Mungkin sedikit perlu saya keluar dari ini tentang bagaimana cara supaya timbangan itu berat. Karena timbangan bisa berat itu bukan hanya sekedar dilihat dari itu amalan tersebut, kebenaran daripada amalan tersebut. Benar yang saya maksud adalah mencocoki dalil. Misalnya aja sholat
atau amalan ibadah. Salat misalnya dikatakan amal ibadah itu menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mendapat atau memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas yang pertama, yang kedua mencocoki dalil atau mutaba'ah. Ada kalanya orang yang amalannya itu baik, sudah mencocoki dalil, itu belum tentu dia mendapatkan pahala, masih bisa busung. Nah, maka di situ dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, bahwa untuk bisa menaikkan atau menjadikan suatu amalan itu bernilai atau bisa menjadi berat timbangannya, itu apabila disertai dengan ruh. Ruh sering kalau dalam sholat itu disebut khusyuk. Kehusuan atau kehusuan itu merupakan kehadiran hati ketika dia sholat. Itu sholat ini sekedar contoh, karena kehadiran hati ketika seseorang mengamalkan suatu amalan itu dituntut atau diharapkan, diajarkan pada setiap kebaikan. Tidak terbatas, tidak sekedar ketika sholat saja, meliputi seluruh amalan kebaikan. Itu akan bernilai, mendapat pahala dari Allah apabila ada ruhnya. Apa ruh dari suatu amalan? Kehadiran hati. Ketika dia mau melaksanakan, harus muncul di hatinya bahwa saya mengamalkannya ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka menjalankan syariat Allah, dalam rangka meninggikan agama Allah pada diri saya. Walaupun sekedar misalnya makan dengan tangan kanan, pakai baju dengan tangan kanan, atau ajaran-ajaran Rasul yang makan dengan baca bismillah, apalagi dengan yang paling tinggi itu sholat. Walaupun sholatnya itu sama dari sisi syariat, misalnya mencocoki dalil semua, itu bisa jadi nilainya ada yang berat, bisa jadi 2 orang berbeda antara langit dan bumi, tergantung dari kehadiran hatinya. Makanya Rasul mengatakan terhadap orang sholat, la shalliyal abdu, kata beliau, sholat seorang hamba, fama yuktabu lahu illa nisfuha. Tidaklah orang itu sholat, seorang muslim itu sholat, kecuali dia mendapat pahala separuhnya, au sulusuhu, atau sekedar mendapat sepertiganya, au rubu'uhu, atau rubu'uha, atau mendapat seperempatnya, au humusuha, atau 1/5, au sumunuha, au usruha, bahkan sampai mendapat hanya 1/10 dari nilai yang hidup itu. Sholatnya itu hanya 1/10-nya, yang 90%-nya bahasa kita mungkin dikatakan busung, gak ada pahalanya. Maka hadis tadi mengajarkan atau mendorong kita untuk bagaimana supaya dalam menjalankan ibadah, baik sholat maupun lainnya, selalu disertai dengan kehadiran hati, karena itu merupakan ruh daripada amalan soleh. Baru amalan tersebut dikatakan amal soleh. Nah, amal soleh sendiri dikatakan soleh itu artinya pantas. Soleh itu artinya pantas.
pantas membawa orang ini berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala di atas. Surga itu di mana? Di atas. Mana dalilnya? Allah mengatakan di surat Al-Baqarah awal, "Qul nahbitu minha jami'an." Ya, hafal semua kan? Ketika Nabi Adam melanggar atas karena rayuan dari iblis, Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a." Allah mengatakan ihbitu. Ihbitu itu artinya dari atas ke bawah. Itu namanya ihbitu. Kalau dari samping ke samping itu tidak disebut ihbitu. Kalau dari atas ke bawah itu maksudnya turunlah kamu. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Ini dalil bahwa surga itu di atas. Siapa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi? Orang-orang yang timbangan amalannya berat. Sehingga dikatakan berat amalan tersebut, maka disebut amalan tersebut amal soleh. Kapan amalan dikatakan amal soleh? Apabila hidup. Dalam masalah sholat saja Rasul mengatakan bahwa ketika orang itu sholatnya seenaknya, artinya kosong dari roh, para ulama mengatakan itu sholatnya sholat yang mati. Rasul membawakan hadis, nanti didatangkan sholat tersebut di hadapan Allah dalam keadaan seperti gombalan, kemudian dilemparkan ke wajah orang yang sholat sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholatmu ini sholat yang bahasa Jawanya itu ecek-ecek. Tahu ecek-ecek? Madura enggak ada ecek-ecek. Gak kanggo, kayak gombal gitu. Karena dalam menjalankan sholat di dunia ini tidak hadir ruhnya. Dan itu bukan perkara mudah memang. Sholat menghadirkan hati itu berat. Rasul mengatakan ketika orang sholat itu dan orang sholat itu menghadap Allah, maka Allah menghadapkan wajahnya pada orang yang sholat. Terus Allah menghadapkan wajahnya sampai orang itu menoleh. Menoleh di situ ada dua tafsirnya, menoleh wajahnya, yang kedua menoleh hatinya. Yang paling berat kita menahan hati, karena hati itu anggota badan yang paling mudah berubah. Kena pengaruh terkecil itu bisa berubah. Baru takbir sudah hilang, sudah kemana, sampai tidak tahu imamnya baca surat apa, tahu imamnya sudah sampai rakaat keberapa. Itu diingatkan oleh beliau Al-Imam Al-Qayyim dalam banyak kitabnya, bagaimana upaya kita supaya suatu amalan, apakah itu salat maupun lainnya, bisa bernilai, bisa berbobot itu dengan menghadirkan ruhnya atau menghidupkan amalan tersebut. Amalan tersebut dikatakan hidup, dikatakan amal soleh yang berat timbangannya ketika ada ruhnya, dalam rangka untuk ta'zim, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut dengan lillah, yang kita selalu mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini diantara cara bagaimana supaya amalan tersebut bisa berbobot. Di samping juga ada amalan-amalan yang memang ditunjukkan nilainya, nilai timbangannya itu berat. Rasul mengatakan ada suatu amalan yang ringan di lisan, ya, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Ya, apa itu amalannya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kan ringan. Maka amalan-amalan seperti ini jangan kemudian kita remehkan.
untuk di waktu-waktu kita diam, sehingga tidak membiarkan kaset kita itu lewat dalam kondisi kosong, tidak ada nilai. Karena nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala atau ketika ditimbang amalan itu, di situ orang akan benar-benar menyesal, baik orang yang timbangannya berat, apalagi yang imbang ataupun yang di bawahnya, penyesalannya yang sangat tinggi. Kenapa dulu saya enggak lakukan itu? Kenapa dulu saya tidak membaca subhanallah? Kenapa dulu saya tidak membaca alhamdulillah? Kenapa dulu saya tidak membaca bismillah ketika mau makan? Karena Allah ingatkan semua perbuatannya. Nah, yang kedua, golongan manusia kedua, wasani man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangannya. Wa huwa alladzi rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Au alladzi laisa lahu hasanatun aslan, atau orang yang tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Kal kafiri, seperti orang kafir. Nah, ini yang masuk timbangannya golongan kedua, termasuk orang kafir. Kalau orang kafir itu sama sekali busung, tidak ada nilai sama sekali, nol. Walaupun orang kafirnya tadi sudah berbuat kebaikan-kebaikan di dunia, perbuatan baiknya sudah maksimal di dunia, tapi busung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah orang yang mengatakan bahwa orang Singapura itu lebih islami daripada Indonesia atau daripada Arab Saudi. Kenapa? Masya Allah, kedisiplinannya, kebersihannya, muslimin kopros misalnya. Tapi di sana ajaran-ajaran Islam itu benar-benar dijalani. Loh, apakah mereka dapat pahala? Tidak. Artinya sebaik-baik orang kafir dalam pengamalan syariat Islam itu, kebersihan dan sebagainya dan selainnya, ketertibannya, kejujurannya misalnya, kedisiplinannya, itu tidak bisa dibanding dengan muslimin yang paling jelek sekalipun. Ya. Kenapa? Suatu amalan akan dicatat menjadi amalan yang soleh tadi, itu bagi orang yang muslimin saja. Inna dina indallahi al-Islam. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Nah, maka jangan dibanding orang kafir sebaik-baiknya, yaitu tidak ada nilainya, busung. Terus bagaimana katanya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang kafir kan juga berbuat baik, mana balasannya? Dibalas oleh Allah, akan dibalas, hanya saja kontan di dunia saja. Di akhirat tidak dapat. Nah, yaqulullahu ta'ala fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Allah menjelaskan di sini pahala atau balasan orang yang berat timbangannya. Allah katakan mereka berada dalam kehidupan yang diridhoi. Al-'ishah ma'khudatun minal 'ish. 'Ishah itu berasal dari kata 'ish. Kalau di kamus Indonesia artinya wa huwa al-hayatu, yaitu hidup. Yuqalu asya ar-rajulu zamanan tawilan. Seorang hidup dalam waktu yang lama. Aisyah itu artinya apa? Hidup, yang hidup. Radhiyallahu anha. Ai baqiya wa hayyan, ai baqiyun wa hayyun, maksudnya dia tetap hidup zamanan tawilan.
dalam waktu yang lama. Wal isatu huna ala wasni fi'lah. Ikut timbangan fi'lah, ini bahasa nahwu ya, bahasa Arab. Fahiya ay hay'ah walaysa masdaron. Hay'ah itu artinya penampilan atau keadaan, bukan masdar. Masdar itu artinya pokok. Wal masdaru ad-dalu alal wahdah antakula isyah. Masdar yang satu engkau mengatakan isyah. Ini bahasa nahwu, mungkin kita lewati saja. Wal makna, yang dimaksud dengan isyah kehidupan yang radiyah, kehidupan yang diridhoi di sini kata beliau, wal makna annahu fi hayatin thayyibatin radiyatin. Orang yang berat timbangannya itu dalam kehidupan yang baik. Baik itu batinnya, jiwanya, badannya. Nah, kalau thayyibah saja mungkin selain Islam juga merasakan kehidupannya baik, misalnya seluruh kebutuhan badannya, kebutuhan rumahnya dipenuhi. Cuma yang terakhir ini, radiyah, ini yang termahal. Radiyatun kila innaha ismu fa'ilin. Radiyah ini ada yang mengatakan itu isim fa'il. Ini juga masalah nahwu ya, isim fa'il. Itu bab nahwu di tasrif. Isim fa'il kata pelaku, bimana ismul maf'ul. Bentuk subjek tapi bermakna objek. Kalau kita artikan seperti itu. Ai mardiyatun, maksudnya itu diridhoi. Nah, ini isim fa'il itu artinya meridhoi, tapi maknanya mardiyah. Kalau meridhoi itu fa'il, kalau maf'ul itu mardiyah, diridhoi. Radiyah bermakna mardiyah. Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Wakila, ada juga yang memaknai innaha ismu fa'ilin min babin nisbah ay dzati radin. Ada yang menafsirkan bahwa ini bab nisbah. Nisbah itu penyandaran. Penyandaran artinya dia mendapat keridhaan. Wakila maknanya ini wahidun. Keduanya, apakah dimaknai yang diridhoi atau dimaknai yang mendapat keridhaan, itu sama, kata beliau, maknanya satu. Wal makna annaha isatun thayyibatun, maksudnya bahwa dia kehidupannya baik. Laisa fiha nakadun, tidak ada baginya atau dia tidak akan mengalami nakadun, ketidakenaan. Kalau di dunia ini kan masih campur, enak dan tidak enak masih campur, dialami oleh setiap orang, enak dan enak. Tapi orang yang berat timbangannya itu bersih, isinya hidupnya itu enak tok, enak saja. Walaisa fiha sakhabun, tidak ada perni-perni ke tidak enaan. Baik itu jiwanya, misalnya bosan, ngapain ini, tidak ada bosan. Gelisah, resah, itu tidak ada. Itu maksud daripada isyatun radiyah. Walaysa fiha nasabun, ini juga susah, nasabun. Kamilatun min kulli wajhin, sempurna dari segala sisi. Badannya, jiwanya, fisiknya itu sempurna. Tingginya berapa? 60 hasta. Kekuatannya berapa? 100 orang. 100 orang kekuatan orang di dunia. Artinya
kalau sekarang satu kambing itu bisa untuk 50 orang, kalau 100 orang berarti butuh 2 kambing. Di surga 2 kambing 1 orang. Nah, kekuatan mendapat istri juga banyak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa rekreasi ke kemah-kemah di pinggir sungai yang terjalin dari permata yang di dalamnya ada 60 kamar, masing-masing ada istri yang masing-masingnya tidak saling melihat, bisa digilir. Itu aja kesibukannya di surga. Nah, itu isyatun radiyatun kamilatun min kulli wajhin. Badannya demikian kuat, ganteng. Usianya berapa? Berapa? 33. Seperti Nabi. Kalau wajahnya seperti siapa? Nabi Yusuf. Kalau tingginya Nabi Adam. Nah. Kalau umurnya seperti Nabi siapa tadi? Isa. Nabi Isa. Wahada yakni al-isu fil jannah. Yang demikian ini, kehidupan sempurna ini adalah kehidupan di jannah. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka. Amin. Sekarang butuh perjuangan. Perjuangan ke sana itu memang berat. Karena Rasul mengatakan al-jannatu huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan kesusahan. Maka kalau ingin masuk surga harus siap apa? Susah. Jangan gelisah resah karena menghadapi kesusahan-kesusahan. Sementara neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka diliputi dengan syahwat. Gampang, turuti aja syahwatnya. Nafsunya sudah sampai. Nah, tapi itu bukan jalannya ahli surga. Nah, seperti apa susah miskin itu? Susah orang miskin itu. Jiwanya orang miskin itu baper. Gampang apa? Gampang. Ya baper lah, bahasa kita baper. Mudah perasa. Sampai Rasul mensyariatkan jangan banyak berkunjung dengan orang-orang kaya, nanti malah ngenes hatinya, ngenesan nanti. Karena tidak enak, namanya miskin itu tidak enak, ya. Miskin itu tidak enak. Saudaranya, tetangganya beli kulkas baru, kulkasnya itu setiap hari tukangnya nggak pulang-pulang, ganti jendelanya masih bagus. Selesai jendelanya ganti apa porselennya masih bagus, ganti lagi. Orangnya sibuk belanja untuk shopping terus. Yang tetangganya ngenes kayak gitu, orang miskin. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, aku pernah berkunjung ke surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara wal masakin. Aku pernah berkunjung ke surga, ternyata kebanyakan penghuninya siapa? Al-fuqara wal masakin. Kata Syekh Utsaimin, maka berbahagialah jadi orang fakir. Nah, susah suruh berbahagia, suruh senang ya. Kenapa? Karena ahli surga, karena orang fakir miskin itu peluang masuk surganya itu tinggi, lebih tinggi dari orang kaya. Sementara orang-orang walaupun sama-sama masuk surga, orang kayanya masih tertahan, masih dihisap, ditanya mobil ini dari mana, nah untuk apa. Sehingga kata sahabat Ibnu Umar, insyaallah barang siapa yang minta dunia, berarti dia minta lama hisapnya di akhirat, di mahsyar. Nah, kalau minta itu minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma. Nah,
Sama-sama masuk surga, jaraknya itu setengah hari. Setengah hari di sini masih 12 jam mungkin, tapi kalau di sana 500 tahun. Hadzal isu, hidup ini, kehidupan ini yang tadi diterangkan, la yamassuhum fiha nasabun, kehidupan yang tidak tersentuh oleh kesusahan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar dari surga. La yahzanun, tidak merasa sedih. Nah, sedih itu apa? Sedih itu terhadap perkara-perkara yang sudah lewat. Kenapa dulu tidak seperti ini? Itu sedih. Wala yakhafun, tidak takut, tidak ada rasa takut. Nah, sehingga benar-benar sempurna jiwanya. Ini membahas tentang isatun radiyatun. Fi an'ami aishin, mereka dalam kondisi an'ami aishin, kehidupan paling nikmat. Wa adyabu balin, adyab itu sigo apa ini namanya isim tafdil, bermakna paling. Bal itu pikiran, paling enaknya pikiran. Pikiran itu enggak terbesit sama sekali, namanya pikiran-pikiran kacau. Nah, wa asarru halin, dan paling gembiranya keadaan. Fahiya isyatun radiyatun. Inilah kehidupan yang diridhoi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dan keluarga kita ke surganya, benar-benar merasakan kehidupan yang radiyah, isyatun radiyatun. Nah, kata Rasul, barang siapa minta surga 3 kali, maka malaikat ikut mengaminkan. Sehingga kurang 1 ya, masih 2 kali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua dan keluarga kita dimasukkan ke surganya, diselamatkan dari nerakanya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangannya, ima annahu al-kafiru. Kenapa ringan timbangannya? Bisa jadi karena dia kafir. Alladzi laisa lahu ayyu hasanatin, yang dia tidak mendapati kebaikan sama sekali. Orang kafir itu tidak merasakan, tidak dapat kebaikan sama sekali. Li'annal hasanati, karena kebaikan al-kafiri yujazi biha fid dunya, dibalas kebaikannya itu di dunia kontan. Maka ini keyakinan agar kita ini tidak silau dengan orang kafir, merasa minder ya di hadapan orang-orang kafir. Sebaik-baik orang kafir itu enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum a'launa, kata Allah ya. Kalian itu tinggi in kuntum tu'minuna, bila kalau kamu beriman kepada Allah. Wala tanfa'uhu fil akhirah, sama sekali kebaikan orang-orang kafir itu tidak bermanfaat di akhirat. Nah, itu orang kafir. Nauzubillah. Au annahu muslimun, atau orang muslim yang timbangannya ringan tadi, walakinahu musrifun, hanya saja dia itu musrif. Musrif itu bukan, kalau musyrif pakai shin itu yang membimbing. Kalau musrif ini dari kata asrafa. Innallaha la yuhibbul musrifin, berlebihan. Nah, ala nafsihi, terhadap dirinya. Nah, dirinya tidak dikendalikan, bahkan dia yang dikendalikan oleh nafsunya. Karena orang itu cuma 3 kemungkinannya. Apa? Cuma 2, tidak ada yang ketiga.
Nah, yang pertama orang yang sukses, orang yang berbahagia, orang yang selamat, yaitu orang yang mampu menguasai nafsunya, mampu mengendalikan. Nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan, dikuasai. Nah, sampai ada hadis kan di Arba'in itu, ya. Tidaklah seorang katakan beriman sampai dia mampu mengendalikan nafsunya. Nah, atau juga ada hadis ketika pulang perang Badar, ada jihad yang paling besar, lebih besar, yaitu memerangi nafsunya. Jadi nafsu ini musuh bebuyutan yang ada pada setiap dirinya. Yang kedua, orang yang dikuasai nafsunya ini orang yang binasa, orang yang celaka. Sehingga orang yang dikuasai nafsunya ini, orang muslim tapi masih dikuasai nafsunya, itu khawatir, sangat rawan timbangan amalannya itu jelek. Seperti tadi misalnya sholat, yang bisa merusak nilai sholat, ya, sehingga menghilangkan, memalingkan dari ruh sholat, itu tadi nafsu, syahwat. Tadi aku sudah nawar mobil, ya, sudah nawar mobil tadi, sudah lihat sekian mobil, 3 mobil, sholat, sudah hadir 3 mobil tadi. Kadang imamnya sudah salam, urusan mobil belum selesai. Nah, itu namanya apa? Syahwat. Dan ini syahwat ini menjadi pintu syaitan. Karena syaitan itu datang untuk memalingkan orang yang sholat agar dia sholatnya bosong tadi. Datang, betul-betul datang. Kata Rasul SAW, ketika orang itu adzan, setan lari. Dia datang lagi. Ketika muadzin iqamah, setan lari. Setelah iqamah apa? Datang lagi. Kata Rasul SAW, ketika orang itu sholat, yudzakiru hadza. Setan menggoda, diingatkan ini, diingatkan itu. Nah, bagaimana setan masuk tadi? Yang masuk dari sisi syahwat. Nah, yang kedua subuhat. Apa subuhat? Kerancuan-kerancuan. Subuhat ini dari sisi agama, amalan-amalan yang bukan dari agama tapi diyakini sebagai agama. Nah, ini namanya subuhat. Yang ketiga hayalan. Itu pintu setan. Wasayyi'atihi aksaru, dan kejelekannya lebih banyak. Ini muslim. Fa ummuhu hawiyah, maka orang yang ringan timbangannya, maka ummuhu hawiyah. Kalau di ummu ini kata ibu, ya. Ummun huna, ibu di sini bimana maksuduhu, bermakna maksudnya, ai alladzi yaksudul hawiyah, yaitu yang dimaksud adalah hawiyah. Wal hawiyah min asma'in nar. Nah, hawiyah ini termasuk dari nama-nama anar. Ada neraka, itu ada neraka jahanam, ya. Ada lagi apa? Sakor. Nah, wa ma adraka ma sakor. Nah, ma salakakum fi sakor. Nah, di antaranya lagi hawiyah. Nah, yakni annahu ma'aluhu, maksudnya orang yang ringan timbangannya itu kembalinya, ma'al itu kembalinya ila nari jahannam, kembalinya ke neraka jahanam. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan keluarga kita dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari nerakanya. Kata Rasul, barang siapa berdoa berlindung dari nerakanya 3 kali, maka para malaikat ikut mengaminkan.
Kenapa kita butuh andilnya malaikat? Karena malaikat itu kemungkinan dikabulkan doanya itu lebih tinggi dari manusia, karena manusia masih banyak kotoran-kotoran sementara malaikat bersih. Wakila, ada yang menafsirkan innal murada bil ummi huna, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan di sini ummud dimag ini wal maknanya apa? Annahu yulqa finnari ala ummi ra'sihi. Ummud dimag itu di ubun-ubunnya. Nah, nas'alullaha as-salamah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Maksudnya orang yang ringan timbangannya akan dilemparkan ke neraka dengan kepala di bawah. Nah, dan banyak hadis-hadis yang menerangkan seperti itu. Manusia diseret berjalan dengan wajahnya. Sampai ada berkata, apa bisa orang berjalan dengan wajahnya? Allah akan menjadikan bisa, sebagaimana bisa orang makhluk Allah itu berjalan dengan kakinya. Makhluk Allah banyak, ada yang berjalan dengan punggungnya, dengan badannya, cacing misalnya, ular dan seterusnya banyak. Kenapa kok dengan wajahnya, kok bukan dengan punggungnya? Karena wajah itu anggota badan yang paling sakit. Dari anggota badan itu kalau ditempeleng misalnya, dipukul, mukul pundaknya sama mukul wajahnya itu beda. Wajah paling sakit dan paling terhormat. Makanya diseret di atas wajahnya ke neraka itu juga dalam bentuk penghinaan, perendahan dari Allah atas hak mereka, karena mereka melalaikan kewajibannya. Nas'alullaha al-afi as-salamah. Wa idza kanatil ayatu tahtamilu ma'naini la yatarajja ahaduma 'alal akhar wa la yatanafiyani fa innahu yu'khad bil ma'nayaini jami'an. Kalau makna dua makna tadi, yang pertama itu maknanya itu yang dimaksud adalah tujuannya. Yang kedua, jadi fa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka. Yang kedua maknanya itu bermakna kepala. Apakah dua makna ini bertentangan? Kata beliau, kalau dua makna ini tidak bertentangan, maka kata beliau, dan tidak saling bertentangan, maka itu bisa dimaknai keduanya. Dan ini merupakan kaidah tafsir, menunjukkan bahwa ayat Allah itu maknanya luas. Nah, satu ayat bisa bermakna lebih dari satu makna, seperti ini. Ummuhu itu bisa bermakna tujuannya, akhirnya, kembalinya. Yang kedua bisa bermakna apa? Kepala. Maka mereka dilemparkan ke neraka dengan apa? Kepala-kepala mereka, dengan wajah-wajah mereka. Diseret bukan dengan kakinya, bukan dengan telentang, tapi dengan wajahnya. Nas'alullaha as-salamah. Fayuqalu yurma finnar, sehingga bisa ditafsirkan, bisa dimaknai fa ummuhu hawiyah itu yurma finnar, dilemparkan ke neraka ala ummi ra'sihi, dengan kepalanya. Wa aidan laisa lahu ma'wa, dan juga dimaknai bahwa mereka tidak ada tempat kembalinya, wala maksad, tidak ada yang dituju, illan nar, kecuali neraka. Karena memang tempat itu cuma dua. Maka manusia ada tiga, ada yang di neraka, ada yang di surga, yang ketiga di mana? Di A'raf, Al-A'raf. Nah, tempat antara surga dan neraka. Dia bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Itu cuma karena timbangannya tadi imbang, nggak ada lagi yang bisa menambah, sehingga dia pikir di Al-A'raf dulu sekiranya saya baca Bismillah tok ya, ini kan sudah berat yang baiknya, sudah ke sana.
Nah, wa ma adraka ma hiya, apakah itu hawiyah? Hadza min babit tafhim wa ta'zim. Di sini Allah bertanya dalam rangka ta'zim, pengagungan. Artinya lihadil hawiyah, urusan hawiyah ini perkara besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya agar kita ini menganggap besar, bukan perkara apa? Remeh. Kemudian merasa selamat, merasa dirinya nanti akan selamat menghadapi hawiyah. Nah, kemudian dia remehkan, dia entengkan dirinya sendiri, dia lalaikan dirinya dari ancaman hawiyah. Tidak, di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya agar benar-benar sadar, bangkit, bangun. Nah, untuk menyelamatkan dirinya. Jangan lalai, karena memang kebanyakan manusia dilemparkan ke jahanam karena lalai. Karena lalai dari urusan dirinya tadi. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Nah, yus'alu mahia. Maka di sini ditanya apa itu hawiyah? Atadri mahia? Tahukah kamu itu hawiyah? Karena memang Allah jadikan bahan bakar neraka itu apa? Manusia. Kita ini bahan bakar neraka, bukan bensin, bukan kayu. Tapi apa? Manusia dan batu. Batunya pun bukan batu-batu biasa, tapi al-kibrit. Kibrit itu belerang. Belerang lebih dahsyat daripada batu biasa. Beluk uapnya, asapnya itu kalau kena hidung kita di dunia ini akan menghentikan nafas. Panasnya lebih cepat merasuk ke dalam badan. Nah, maka Allah mengingatkan ittaqunar fattaqunar di surah Al-Baqarah awal-awalnya. Takutlah kalian kepada neraka. Fattaqunar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah ke neraka yang bahan bakarnya manusia dan hijarah, batu. Innaha lasyai'un 'azim, bahwa hawiyah itu adalah masalah besar, perkara besar. Innaha narun, bahwa itu api hamiyah yang menyala. Fi ghayati ma yakunu minal hamwi, yang panasnya itu puncak kepanasan. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu waqad qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi telah bersabda, innaha, sesungguhnya neraka itu fuddilat ala narid dunya, dilipatkan dari api dunia bitis'atin wa tis'ina juz'an, menjadi 69 kali. Dalam riwayat lain 70 kali dari api dunia. Sementara api dunia saja sudah sanggup menghanguskan diri-diri kita. Sebagaimana kita saksikan manusia hangus jadi debu. Enak kalau di dunia masih enak mati. Tapi di akhirat apakah mati? Tidak. Walaupun sudah jadi arang, apakah mereka mati? Tidak. Allah mengatakan apa? La yamutu fiha wala yahya. Idza ta'ammalta narad dunya, kalau kamu lihat api dunia kullaha, semuanya, sawa'un narul hatab, apakah itu api dari kayu, awil warak, atau dari kertas, atau bagtas itu, atau batgas ini api dari gas, au asyaddu min dzalik, atau api yang lebih panas lagi dari tadi. Artinya maunya beliau api terpanas saja di dunia, berapa ribu derajat api dunia yang pernah ada.
Fa inna nara jahannama, sesungguhnya api jahannam itu mufaddalatun 'alaiha bitis'atin wa tis'ina juz'an. Maka api neraka itu 69 kali lipat dari api terpanas yang ada di dunia. Ini maunya Allah menggiring kita agar kita merapat kepada Allah, mentauhidkan Allah, tunduk iman kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah kita mohon kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu selamat di dunia dan akhirat. Wa fi hadhil ayati, maka di ayat ini at-tahwif. Ayat ini merupakan tahwif. Tahwif wa tahdzir, dan tahdzir. Tahwif itu menakut-nakuti, tahdzir itu peringatan, min hadzal yaum, terhadap hari ini. Makanya Rasul sering mengatakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Langsung yaumil akhir, padahal rukun iman berapa? 6. Wa anna an-nasa la yahrujuna an halaini, bahwa manusia tidak akan keluar dari dua keadaan. Imma rajulun rajahat hasanatuhu, bisa jadi baik, lebih tinggi kebaikannya, au rajulun rajahat sayyi'atuhu, atau orang kedua orang yang jelek, orang yang lebih besar kejelekannya. Mudah-mudahan Allah SWT menghapus seluruh kejelekan-kejelekan kita, mengampuni seluruh kejelekan-kejelekan kita, dan Allah mengganti dengan kebaikan-kebaikan kita. Dari itu ayat ini juga mengingatkan agar kita lebih banyak mengoreksi hati-hati kita, meluruskan niat-niat kita ketika kita mengamalkan amalan saleh seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.